Hmm, Pernah nggak sih kalian kayak ngeliat nih beberapa video, entah di YouTube, entah di TikTok atau Instagram, itu kayak ambil potongan video yang lainnya nggak sih? Kira-kira mempengaruhi nggak sih terkait copyright atau lisensi dari suatu video yang kita unggah dengan begitu saja dengan mudahnya di sosial media sekarang? Kayaknya kita harus lebih hati-hati nih terkait copyright ataupun lisensi nih. Kenapa ya emangnya? Saja nih terkait hak cipta atau lisensi suatu video atau mungkin suatu produk itu harus kita waspadai banget karena ada undang-undang nih yang melindunginya, apalagi kalau itu konten yang besar atau mungkin punyanya salah satu perusahaan. Bahaya banget nih, nggak sembarangan bisa kita re-upload. Kenapa? Karena kita ada yang mempertimbangkan nih. Nah, terus batasannya gimana sih? Terus kita harusnya bolehnya gimana ya? Terus caranya menghapus terkait hak cipta atau lisensi apakah bisa? Mari kita bahas untuk perkembangan di edukasi ke depan. Sebenarnya nggak apa-apa kok kalau mau dipakai untuk mungkin parodi atau mungkin meme. Pokok penggunanya masih wajar lah, seenggaknya harus berhubungan langsung nih dengan tujuan pembelajaran dan hanya boleh memanfaatkan sebagian kecil dari karya tersebut. Jadi nggak sepenuhnya. Kalau kalian pikir-pikir bukannya kayak ketiplok banget nih, jadi seenggaknya kalian cuma ambil beberapa aja gitu. Jadi nggak semuanya harus kita ambil untuk suatu pembelajaran. Mungkin kalau mau yang gampang-gampang nih bisa tuh dibuat parodi. Nah, tapi parodi tuh ada contoh positifnya dan negatifnya yang harus kalian pertimbangin banget, apalagi kalau jejak digital tuh kayak bahaya banget nih. Terus bagaimana nih menavigasi ketidakjelasan dan resiko yang ada? Nah, kalau kalian bingung, karena kalian bisa lihat nih ada beberapa logo atau mungkin beberapa kategori nih yang bisa menunjukkan bahwasanya lisensinya seperti apa, apakah hak cipta masih ada atau kehilangan. Mungkin kalau kalian pernah dengar-dengar nih terkait kayak Mickey Mouse atau beberapa kartun lainnya, bahwasanya lisensi itu bisa aja hilang. Kenapa? Hilang kalau pencipta dari suatu karya atau produk itu meninggal dari sekitar 90 tahun semenjak kelahiran. Jadi nggak bisa diperpanjang. Nah, itu boleh tuh kalau mau kita pakai. Tapi logo seperti apa aja sih yang bakal kita pertimbangkan pada video kali ini? Ada beberapa logo nih terkait lisensi terbuka untuk umum atau kreatif bersama dan yang lainnya. Kalian bisa lihat di tabel-tabel ini. Ada kreatif bersama, ada lisensi publik umum, dan ada lisensi MIT. Nah, kalian juga bisa tuh cari di internet atau mungkin di buku nih, habis ini akan ada aku share di dalam bio bahwasanya untuk mempelajari terkait logo-logo tipe lisens yang boleh dipublish. Jadi kalian kayak masih aman untuk mempublish suatu video atau konten yang bisa menunjang pendidikan ataupun pembelajaran secara online. Terus bisa udah digunakan segampang itu. Gak segampang itu teman-teman. Kalau bisa izin sama pemiliknya atau penciptanya itu lebih baik nih. Kenapa? Berarti kita bentuk menghargai produk, karya, musik, video atau lainnya yang dapat menunjang pembelajaran kita, yang dimana kita harus berterima kasih kepada mereka yang telah membuat dan memberikan kesempatan pada kita untuk menggunakannya. Jadi adanya ketersediaan konten bukan berarti kita bebas mau pakai, karena tetap harus izin dengan penciptanya. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerat oleh kasus untuk kedepannya dan bahkan bisa diterima oleh masyarakat umum untuk pembelajaran. Jadi nggak bisa sembarangan loh ya.